Marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pagi ini kita akan membahas topik tentang keindahan dan kesederhanaan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam adalah ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran itu begitu indahnya, begitu sederhananya dan begitu mudahnya sebetulnya. Yang membuat rumit, yang membuat susah kadang-kadang itu ya kita sendiri. Ya. Jadi Islam itu sederhana, mudah, dan applicable. Ada seorang pendeta di Amerika. Dia mengatakan bahwa masa depan dunia itu hanya ada pada Islam. Yang akan menyelesaikan masalah dunia, yang akan membawa manusia kepada fitrahnya itu hanya Islam. Kenapa demikian? Dia melihat. Jadi kalau ajaran yang dia ikuti, kata dia seorang pendeta ya, terlalu rumit, bertele-tele dan lebih banyak gayanya. Sementara kalau kata dia, ajaran Islam itu ajaran yang sangat mudah, ajaran yang sangat sederhana, ajaran yang sangat mudah diterapkan. Dia mencontohkan, pernah satu saat dia itu pergi ke luar kota. Sampai suatu saat dia itu kemalaman dan tidak dapat hotel. Akhirnya dia datang ke, ya katakan aja ke gereja gitu, karena dia seorang pendeta. Begitu dia datang ke gereja dan dia berniat menginap di situ, maka pendeta yang punya gereja itu menanyai banyak hal. Yang intinya dia tidak bisa tinggal di situ karena banyak aturan sehingga tidak bisa tinggal di situ. Akhirnya dia sadar, oh di dekat sini ada masjid. Maka dia segera menuju ke masjid. Kenapa dia ke masjid? Karena dia sadar Islam itu sederhana. Ajaran Islam itu begitu mudahnya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama muslim, sesama mukmin itu bersaudara. Enggak peduli pangkatnya, enggak peduli kulitnya, enggak peduli status sosialnya, enggak peduli mazhabnya. Oh ya, di sini ada masjid dekat sini. Dia datang ke masjid. Nah, kemudian dia, wah ini biar saya dianggap muslim, kemudian dia punya teman banyak orang Islam. Maka dia datang ke masjid, tata pintu, dan setelah itu dia mengucapkan salam, assalamualaikum gitu. Nah dia mikir, biar dia diterima, maka dia harus mukmin. Langsung ditanya, kemudian dibukakan pintunya oleh takmir masjid, oleh imam masjid. Waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Ada apa? Oh saya kemalaman, saya ingin sini. Tafadhol silakan. Dilayani. Familiar. Betapa mudahnya Islam itu. Begitu sederhananya Islam itu. Innamal mu'minuna ikhwah. Enggak peduli orang mana, kenal atau tidak. Selama dia mukmin, maka dia adalah saudara kita. Apapun mazhabnya, apapun pendapatnya, selama dia mukmin adalah saudara. Maka dia berpikir, wah inilah kata dia, ajaran yang akan mampu menyelesaikan masalah dunia.
Inilah ajaran masa depan umat manusia. Tapi dia tetap takut ya. Maka begitu menjelang subuh, dia takut ini karena khawatir diketahui tidak muslim. Kalau sebetulnya juga gak ada masalah kan. Menjelang subuh, dia langsung bangun, langsung dia buru-buru keluar. Khawatir ditanya dia muslim atau tidak. Padahal sebetulnya kalaupun tidak muslim juga tidak apa-apa gitu. Tapi kata dia, inilah ajaran. Ajaran yang begitu simpel, begitu sederhana, begitu mudah diikuti, dan begitu humanis melihat manusia sebagai manusia. Jadi Islam itu seperti itu. Kenapa? Karena Islam itu memang ajaran dari sang pencipta. Yang membuat rumit itu kan kita sendiri. Begitu ketemu orang, Islam enggak? Islam. Mazhabmu apa? NU atau Muhammadiyah? Jangan-jangan kamu orang radikal. Lah itu yang membuat rumit itu sebetulnya kita sendiri. Yang membuat rumit itu kita sendiri. Yang membuat hidup kita susah itu kita sendiri. Kalau seandainya kita itu betul-betul mengikuti Islam sederhana. Gimana caranya mengikuti Islam? Gampang banget. Untuk mengikuti Islam itu apa? Gunakan akal sehat kita. Tinggal gunakan akal sehat kita. Tinggal ikuti nurani kita. Dan ikhlaskan diri kita untuk mengikuti wahyu. Cuma itu tok. Kan mudah banget kan? Mudah banget. Jadi tinggal ikuti. Jadi gunakan akal kita. Ikuti nurani kita. Relakan diri kita untuk mengikuti wahyu. Mudah sekali. Itulah Islam. Jadi ad-dinu yusrun, mudah. Wala tu'assiru. Maka yang mempersulit itu sebetulnya adalah kita sendiri. Harus begini, harus begitu. Harus begini, harus begitu. Yang membuat hidup kita tuh susah itu kita sendiri. Ada yang mengatakan, Pak Anam kan dokter, kenapa harus pakai sepeda motor gitu? Memangnya ada aturan. Kalau dokter itu nggak boleh pakai motor. Nah itulah yang membuat kita itu rumit sekali hidup kita itu. Kenapa harus pakai motor? Kenapa harus pakai mobil gitu? Kalau kita bisa pakai motor. Kenapa harus pakai motor kalau kita bisa jalan kaki? Kan begitu simpelnya hidup ini sebetulnya. Yang membuat rumit itu kan kita sendiri. Ada makanan di pinggir jalan. Kita lapar. Kita pusing, kok nggak ada restoran ya? Kenapa harus cari restoran? Yang membuat rumit kan kita sendiri kan sebetulnya. Kalau kita itu berpikir sederhana, kita kembalikan bahwa kita itu manusia kan simpel sebetulnya. Yang membuat rumit itu kita sendiri. Makanya Islam itu ajaran yang simpel. Innamal mu'minuna ikhwah. Bahwa Tuhan kita, Islam mengatakan, menjelaskan kepada kita. Dan inilah hakikat yang sebenarnya. Bahwa alam ini diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Sang Maha Kuasa. Siapa Sang Maha Kuasa? Dia adalah Allah. Dan Allah itu cuma satu. Qul huwallahu ahad. Satu. Satu itu ya satu. Gimana penjelasannya Pak? Enggak usah dijelaskan, satu itu cuma satu. Enggak perlu penjelasan. Nah, yang sulit, yang rumit, yang membuat kita mumet itu kalau kita mengatakan satu adalah tiga dan tiga adalah satu. Itulah sesuatu yang paling rumit untuk dijelaskan dan ujung-ujungnya kita gagal menjelaskan. Wis dijelaskan sehari semalam dengan berbagai macam teori yang bulat, toh ujung-ujungnya satu itu bukan tiga dan tiga itu bukan satu. Kalau satu adalah satu, itu tidak perlu dijelaskan. Tinggal kita ikuti aja akal kita. Udah, satu adalah satu. Qul huwallahu ahad.
Islam itu begitu mudahnya, begitu sederhananya, begitu applicable-nya, dan begitu indahnya. Ya kenapa? Ya karena dia datang dari pencipta alam semesta. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, begitu indah, meskipun natural, ibarat kayak burung. Nah saya itu termasuk orang yang terobsesi dengan burung ya, sejak kecil. Jadi kalau saya itu menemukan sarang burung, terus di situ ada telurnya atau ada burungnya itu, seakan-akan dunia seisinya itu sudah di genggaman tangan saya gitu. Sampai sekarang ya. Tapi saya nggak punya burung ya. Saya senang melihat aja ya. Nah, burung itu begitu indah, begitu indahnya. Nggak perlu polesan, nggak perlu cat, nggak perlu dekorasi, tapi begitu indahnya. Kenapa? Karena dia datang dari sang pencipta. Dia membuat rumah yang begitu indahnya, sarang yang begitu kompleksnya, begitu indah. Terus siapa yang ngajari? Yang ngajar itu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lebah yang membuat rumah dengan bentuk yang heksagonal. Dalam bahasa matematik, sebuah geometri yang paling efektif dan efisien di dunia. Nah, siapa yang ngajari? Yang ngajari adalah pencipta alam semesta ini, yang menurunkan Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa auha rabbuka ilan nakhli anittakhidhi buyutan minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dialah Allah yang memberikan ilham kepada lebah untuk membuat rumah di pohon, di bukit-bukit, dan di tempat-tempat yang dibangun oleh manusia. Itulah Islam. Islam mengajarkan kita untuk berlaku adil. Kepada siapa? Kepada siapapun. Baik kepada teman atau lawan. Baik kepada orang yang kita suka atau kita benci. Islam mengajarkan kita untuk adil. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau penegak keadilan karena Allah. Wala yajrimannakum syan'anu qaumin alla ta'dilu. Janganlah perilaku orang, janganlah kebencian kita kepada orang, janganlah kecintaan kita kepada orang, alla ta'dilu, membuat kita untuk berperilaku tidak adil. Ya adilu, berbuat adillah. Wa aqrabu littaqwa, karena dia lebih dekat dengan ketakwaan. Itulah Islam. Jadi kalau orang Islam yang ngikuti wahyu, kalau jadi hakim itu enak. Gak usah tanya, Bapak rumahnya mana? Bapak sekolahnya di mana? Bapak kenal saya enggak? Gak usah tanya begitu. Kan enak, gampang gitu loh ya. Tinggal dia buktinya apa, diputuskan sesuai dengan bukti yang ada. Kan indah. Indah, itulah Islam. Gak usah bertanya, Anda agamanya apa? Enggak. Anda mazhabnya apa? Enggak usah tanya begitu. Kan indah, mudah. Dan pengadilan dalam Islam itu begitu mudah, cepat, dan adil. Nah janjane yang kayak gini enak apa ora ya? Tapi kita ya ora enak ya. Buktinya banyak yang enggak mau. Kalau enak kan mestinya banyak yang mau kan? Jadi bang Islam ini enak apa ora janjane? Apik apa ora janjane? Kita. Tapi sekarang banyak dibenci ya. Yang begini justru dianggap radikal gitu. Ya aja deket-deket orang itu orang radikal itu gitu ya. Padahal dia hanya ngikuti nuraninya, dia hanya ngikuti akalnya, dia hanya ngikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu enggak perlu pencitraan. Ya, gak perlu pencitraan. Kalau miskin ya dalam pandangan Islam miskin itu bukan kehinaan. Maka gak perlu pura-pura kaya.
Yang kaya nggak perlu pura-pura miskin. Iya, karena miskin bukan kehinaan, kaya juga bukan kehinaan. Ya biasa aja gitu. Kalau memang punya ya dipakai, kalau enggak ya enggak usah mengada-adakan. Itu kan simpel sekali. Itulah Islam. Makanya kalau kita lihat ya, para sahabat dulu itu betul-betul mencerminkan. Mereka ngikuti Islam. Dia merelakan dirinya diatur oleh Islam. Maka dalam kacamata kita, mereka jadi orang yang luar biasa. Mereka saling menasihati karena Allah. Bukan karena pamrih, bukan karena jabatan. Bukan karena dianggap baik, bukan. Tapi karena dia tuh sadar bahwa dia makhluknya Allah. Dia sadar hidup di dunia ini cuma sementara. Dan dalam waktu yang tidak lama, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang mukmin itu, dia kakinya berjalan di bumi, tetapi matanya melihat akhirat. Itulah orang mukmin. Untuk bisa seperti ini nggak perlu menjadi tua. Nggak perlu. Dia cukup memahami Islam. Cukup memahami dia bahwa dia adalah makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hormat kepada orang. Tapi tidak silau, tidak terlalu kagum dengan apa yang ada pada diri seseorang. Makanya kalau kita lihat ya, ada suatu kisah yang dulu pernah saya sampaikan. Sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, jadi pemimpin umat Islam, maka para sahabat yang lain menasihati. Misalnya yang menasihati adalah Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya Umar, usika an takhshallaha finnas wa la takhshan nasa fillah wa alla yukhalifa qawlaka fi'laka fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'lu. Ya Umar, wahai Umar, usika an takhshallah. Aku nasihati engkau ya Umar, karena kamu sekarang jadi pemimpin, takutlah kepada Allah finnasi dalam mengatur masyarakat. Wahai Umar, takutlah Allah dalam mengurusi masyarakat. Karena surgamu, nerakamu itu ada di penanganan masyarakat. Wala takhshan nasa fillah. Dan jangan sekali-kali kamu takut kepada manusia dalam urusan Allah. Katakan apa adanya, jujur saja. Jadi manusia yang biasa saja. Kalau menurutmu benar, katakan benar. Kalau menurutmu salah, katakan salah. Gak usah takut kepada siapapun. Karena yang layak untuk kamu takuti itu hanya Allah. Wa alla yukhalifa qawlaka fi'laka. Wahai Umar, jangan sekali-kali ucapanmu beda dengan perbuatanmu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahul fi'lu. Karena sebaik-baik ucapan itu adalah ucapan yang dibenarkan oleh tindakan. Bukan ucapan yang mengundang decak kagum, bukan ucapan yang mengundang tepuk tangan, bukan. Tapi sebaik-baik ucapan adalah yang dibenarkan oleh tindakan. Kemudian ketika beliau dinasihati begitu, beliau mengatakan dengan kerendah hatian, waman yastati dzalika ya Sa'id. Wahai Sa'id, nasihatmu kok begitu sulit? Terus siapa orangnya yang bisa melaksanakan nasihatmu itu? Apa kata Sa'id? Yastati'uhu rajulun misluka mimman wallahumullahu amra Muhammadin. Wahai Umar, Anda gak boleh ngeles. Siapapun orangnya yang mendapatkan amanah untuk ngurus urusan umat Muhammad harus bisa seperti itu. Sederhana saja, gak usah aneh-aneh. Cukup ikuti akalmu, ikuti nuranimu, dan relakan dirimu untuk diatur dengan wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sederhana, simple, nggak perlu pencitraan, nggak perlu korupsi, nggak perlu ya, nggak perlu ngumpulin duit yang banyak-banyak. Kalau bisa duit banyak nggak apa-apa, tapi nggak perlu
berusaha sedemikian rupa dengan cara yang diharamkan Allah untuk menumpuk harta. Karena harta itu untuk apa gitu sebetulnya, terlalu banyak itu. Ya kan? Kadang-kadang saya tuh heran ya. Enggak tahu saya heran ini wajar apa enggak ya. Ada orang umurnya udah katakan aja udah 70 tahun. Asetnya sudah 100 miliar. Kok masih usrek kayak gitu? Tak usrek enggak? Usreknya masih kayak gitu loh. Padahal sekali dia makan tuh berapa sih sebetulnya? Itu dimakan 7 turunan aja nggak habis gitu loh ya. Tapi masih usrek, seakan-akan itu kayak hidup selama-lamanya. Itulah sebetulnya. Kita itu ini lupa pada hakikat diri kita. Nah kalau kita itu kembali kepada hakikat diri kita, sederhana sekali. Kita itu makan juga paling 1 piring juga sudah kenyang. Orang itu kan pikir punya aset yang sedemikian rupa. Untuk apa gitu? Kalau itu bukan untuk kebajikan. Toh kalau kita mati juga diwaris oleh anak kita. Diwaris oleh istri kita dan bisa jadi itu dipakai untuk nikah lagi gitu. Maka Umar itu memang orang yang luar biasa. Jadi ketika beliau itu menjelang wafat ya, ditanya oleh orang itu, "Wahai Umar, apakah kamu tidak ingin mewariskan harta benda kepada anak-anakmu?" Apa kata beliau? Untuk apa? Kalau anak saya, anak yang soleh, dia sudah dijamin oleh Allah. Saya tidak perlu pusing-pusing untuk mikir anak yang soleh. Kalau anak saya bukan anak yang soleh, ngapain saya meninggalkan warisan untuk anak yang tidak soleh gitu? Kan begitu simpelnya hidup itu. Akhirnya lurus jalannya. Kenapa? Karena berpikirnya lurus. Makanya orang yang jalannya nggak lurus itu kenapa? Karena pikirannya nggak lurus. Kenapa nggak lurus? Karena nggak mau ngikuti wahyu sebetulnya itu. Ya dia Islam, tapi nggak mau ngikuti wahyu. Jadi rumit akhirnya gitu. Jadi Islam itu begitu sederhananya, begitu mudahnya. Gitu. Itulah Islam. Ya. Makanya dan tidak perlu pencitraan. Maka satu saat, ya, jadi ketika Umar jadi pemimpin, Nabi itu ngangkat seorang gubernur, seorang wali yang namanya Sa'id bin Amir al-Jumahi yang tadi itu, yang menasihati beliau. Nah ketika beliau menjadi seorang, diangkat jadi seorang gubernur, ditanya, "Wahai Sa'id, kamu butuh dana berapa untuk menuju ke daerah Homs, ke Suriah itu?" Diangkat jadi gubernur di Suriah. "Kamu butuh berapa?" Dikasih uang. Apa kata dia? "Wa ma af'alu bihi ya Amirul Mukminin." Enggak usah lakukan itu wahai Amirul Mukminin. Fa inna ata'i min baitil mali yazidu an hajati. Enggak usah wahai khalifah. Karena gaji saya dari baitul mal ya sudah layak untuk cukup bagi saya. Cukup. Ya cukup bagi beliau dan memang cukup dalam makna yang sebenarnya. Maka beliau itu adalah orang yang bersahaja, orang yang luar biasa. Ya. Beliau itu sebetulnya ya kalau diceritakan kayak sebuah dongeng ya. Padahal sebetulnya bukan dongeng ya. Ini real kehidupan manusia yang merelakan dirinya diatur dengan wahyu. Tapi kalau kita melihat memang kayak dongeng gitu. Jadi suatu saat ketika beliau jadi gubernur di Homs itu, di Himso. Nah Umar itu datang. Dan Umar itu luar biasa juga ya. Ketika beliau datang, yang ditemui pertama itu bukan gubernurnya biasanya, tapi masyarakat. Sekaligus ngecek gimana kabarmu gitu. Gimana kabar pemimpinmu? Apa kata masyarakat? Wah dia bagus, luar biasa wahai Umar. Tapi sayang, kami itu ada 4 kritik, ada 4 hal yang kami itu gak begitu suka. Apa itu? Diceritakan ya. Dia itu kalau pagi sekali gak bisa ditemui.
Kalau ditemui itu bisa baru agak siang. Terus kalau malam banget juga sama, nggak bisa ditemui. Kalau tengah malam. Terus dalam sebulan sekali, itu ada satu hari yang beliau itu nggak bisa ditemui setengah hari. Dalam sebulan sekali. Dan dia itu tiba-tiba kadang-kadang kalau kumpul-kumpul sama kita gini, tiba-tiba tuh pingsan sendiri. Kan repot, kita punya gubernur gampang pingsanan gitu. Oh begitu ya. Ya sudah, begini saja. Besok kita ketemu bareng-bareng. Nah, akhirnya besok itu pertemuan, karena Umar itu juga orang yang bijaksana. Jadi kalau mendengar laporan itu tidak langsung jaim, langsung tadi di cross check dulu. Benar apa enggak? Karena kadang-kadang orang bicara itu kan sesuai dengan pemahaman, belum tentu benar gitu. Di cross check. Jadi pemimpin itu harus cross check dari berbagai macam pihak. Itulah pemimpin. Pemimpin yang memang dia kapasitasnya bagi pemimpin itu. Maka akhirnya ditanya ya, Baik Said, kenapa kamu kalau pagi banget, pagi-pagi sekali kok nggak bisa ditemui oleh masyarakat? Padahal kan kadang-kadang pagi-pagi itu masyarakatmu butuh kamu. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, Wallahi inni kuntu akrahu an aqula dzalik. Wahai Umar, sebetulnya aku malu untuk menjelaskan alasannya. Amma wa innahu la budda minhu. Tapi ya gimana lagi, karena saya sudah terlanjur kamu tanya, ya mau tidak mau saya harus menjelaskan. Tapi sebenarnya saya malu. Ini bukan pencitraan, asli. Fa innahu laisa li ahli khadimun. Fa aqumu fi kulli subahin fa ajinu lahum ajibnahum thumma atarayyathu qalilan hatta yahtamira thumma akhbizu lahum thumma atawaddau wa akhruju linnas. Wahai Umar, saya ini mohon maaf, saya itu enggak punya pembantu. Dan saya kasihan dengan istri saya. Jadi kalau pagi saya bantu masak istri dulu. Nanti kalau masakan udah selesai, saya wudhu baru saya menemui masyarakat. Terus kenapa? Kamu dalam sebulan sekali, kamu nggak bisa ditemui oleh masyarakat. Kata beliau, saya sebetulnya malu wahai Umar. Tapi karena udah ditanya ya, gimana lagi? Walaisa indi siyabun ghairu allati alayya. Jadi sebetulnya Umar, saya itu pakaian yang saya punya itu hanya satu, yang saya pakai ini. Fa ana aghsiluha fi syahri marratan wang tadhiruha hatta tajifa. Sehingga dalam sebulan sekali saya harus mencuci pakaianku dan tentu saja saya nunggu sampai kering. Nah begitu kering saya baru bisa keluar menemui masyarakat. Ini level gubernur loh ya. Ini bukan rekayasa, bukan pencitraan. Karena waktu itu gak ada TikTok ya. Gak ada. Kenapa begitu? Karena dia ngikuti wahyu. Karena dia melihat kehidupan ini sebagaimana yang diminta oleh wahyu. Begitu sederhana menjalani hidup ini. Nah coba bayangkan, kalau peradaban kita itu dipimpin dengan orang-orang yang mengikuti wahyu seperti ini. Kira-kira peradaban dunia itu seperti apa? Maka manusia akan hidup dalam kemanusiaannya. Inilah peradaban masa depan sebetulnya. Ya orang boleh mengatakan Islam itu radikal, Islam itu mengajarkan, tapi pada akhirnya orang akan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini adalah dai-nya Allah. Jadi Islam itu tersebar melalui tangan-tangan kita. Marilah kita memantaskan diri untuk menyampaikan ajaran Allah kepada sesama umat manusia. Barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditambahkan, monggo silakan.
Assalamualaikum Ustadz Khairul Anam. Terima kasih atas waktunya. Tadi Ustadz menjelaskan kesederhanaan, tidak rumitnya Islam itu secara makronya saja, secara luas. Kami ingin minta penjelasan Ustadz internal, artinya di kalangan umat Islam sendiri. Ketika Nabi sudah mengajarkan demikian, kita mengikuti ajaran Nabi. Ketika umat Islam itu merekayasa dengan niat, pernah ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita menjalankan kebaikan, tapi kebaikan itu sudah ditentukan sama Nabi seperti ini, seperti sholat atau zikir, wirid atau apa ya, itu sudah ditentukan sama Nabi seperti ini. Nah, ada umat Islam yang pakai bunga-bunga, jadi mengembangkan sendiri dengan kembang-kembang ya. Itu kan ada itu mengatakan bahwa kok seakan-akan minteri Nabi. Nabi sudah menentukan seperti ini. Kenapa kita rumit-rumit mengembangkan jalan Nabi yang sudah seperti ini dikembang-kembangkan lagi? Mohon penjelasan Ustadz, apakah itu juga termasuk diperbolehkan atau tidak demikian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya atau ada lagi? Cukup satu lagi, ada tanya lagi. Nanti kalau bisa kita jawab, kalau enggak ya nanti lain kali. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah dijelaskan Ustadz, Islam itu agama yang indah dan mudah. Asalkan kalau umat Islam menggunakan akal sehatnya dan mengikuti wahyu. Dan melihat kondisi Islam sekarang, melihat berita-berita yang tengah terjadi di masyarakat, itu rasanya kok kayak menyimpang jauh dari Islam gitu Ustaz. Pertanyaannya, apakah umat Islam saat ini banyak yang menggunakan akal dan mengikuti wahyu? Kalau misalnya sebagian ada yang tidak mengikuti wahyu, itu sebabnya apa Ustaz? Apakah ada racun-racun dari luar gitu Ustaz? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus mungkin dibaca dulu nggih. Jadi saya jelaskan tadi, Islam itu ajaran yang sangat mudah. Kenapa mudah? Karena ajaran dari Allah. Wahyu. Ya kayak ilmu pengetahuan. Fisika itu begitu mudahnya sebetulnya. Loh, fisika itu kan begitu mudahnya. Kenapa? Karena fisika itu membahas tentang alam. Ya ada yang namanya gravitasi. Apa itu gravitasi? Gravitasi itu kalau ada benda dilepaskan dia jatuh. Kan mudah sekali kan? Gitu. Makanya sebetulnya belajar fisika itu mudah sekali. Jadi dokter fisika itu mudah sekali. Karena cukup melihat alam. Kemudian tinggal dituliskan aja, diamati, tapi butuh pengamatan yang seksama. Tapi mudah. Yang dibutuhkan itu tinggal melihat dengan seksama. Dan jujur melihat apa adanya. Sederhana sekali. Makanya saya kadang-kadang itu malu juga gitu. Kayak dokter fisika itu kayaknya kayak ya gitu ya. Ya mudah sekali yang dibahas itu. Karena hanya membahas tentang perilaku alam. Nah Islam itu juga sama, mudah sekali. Tinggal ikuti aja apa kata Nabi. Kan mudah kan? Mudah. Nah, tetapi memang di setiap zaman itu selalu ada masalah. Yang masalah itu perlu kita pecahkan. Dengan apa? Dengan cara Islam. Dengan menggunakan akal sehat kita, dengan menggunakan nurani kita. Di zaman Nabi, jadi kalau ada apa-apa kita tinggal tanya ke Nabi. Udah selesai, mudah. Tinggal diikuti aja. Tapi meski begitu waktu itu banyak nggak mau. Sedikit yang mau ya. Kayak tadi yang dibaca oleh imam tadi yang menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh.
ternyata hanya sedikit orang yang mau mendengarkan kata Nabi Nuh. Nah, memang ada masalah. Ya begitu Nabi wafat, yang kita ikuti kan ajaran Nabi tetap. Nah, kemudian masuk ke era berikutnya ada beberapa orang yang memalsukan ajaran Nabi karena ingin mengambil keuntungan tertentu, sehingga hadis dari Nabi itu kadang-kadang ada yang memalsukan. Maka ketika kita itu hidup di era itu, nah berarti kita harus meneliti mana yang hadis asli, mana yang tidak. Ya, dan yang seperti ini enggak ada di zaman Nabi. Karena kalau ada apa-apa bisa langsung kita klarifikasi kepada Nabi. Jadi di situ akhirnya kita itu butuh belajar tentang ilmu hadis untuk memastikan ini betul dari Nabi, untuk memastikan ini itu sebetulnya memang bukan dari Nabi. Nah, kemudian yang namanya ajaran Nabi, yang namanya ajaran, aturan, itu kan ada sesuatu yang harus dilaksanakan. Itu yang namanya wajib. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan, itu yang namanya haram. Ada sesuatu yang sebaiknya dilakukan, itu yang namanya sunnah. Ada sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan, itu yang namanya makruh. Ada sesuatu yang boleh dilaksanakan, boleh dilakukan. Nah, berarti kalau kita itu ngikuti wahyu, kita harus memahami ini itu wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram. Ya, kita harus belajar. Jadi memang kemudahan itu bukan berarti tidak belajar. Kemudahan itu harus belajar. Gitu. Tapi tinggal aja belajar, ikuti aja akal sehat kita akan ketemu. Ini nggak usah dikarang-karang gitu. Nah, maka kalau memang itu sesuatu yang diwajibkan oleh Nabi, ya sudah kita laksanakan aja. Nggak perlu dikembang-kembangin. Kalau itu diharamkan, ya sudah kita tinggalkan aja semampu kita. Nggak usah dikembang-kembangin. Nah, kalau itu sesuatu yang mubah, ya silakan aja dikembang-kembangin gitu. Nah, di situ sebetulnya itu. Ya misalnya kayak begini, dulu di zaman Nabi itu nggak ada yang namanya kajian kajian akad subuh itu nggak ada. Nggak ada pengumuman, ikutilah kajian Nabi, kajian subuh itu nggak ada. Nah, tapi di era sekarang kebetulan kalau akad itu kita libur, nah dibuat pengumuman yang enak kan, ikuti kajian subuh bersama Pak Anam kan gitu. Ya, itu kan hal yang mubah boleh-boleh aja. Makanya berarti kita harus paham. Yang itu boleh kita kembangkan ya silakan dikembangkan, yang nggak boleh dikembangkan ya jangan dikembangkan. Nah, kita ini kan kebalik-balik saat ini. Yang nggak boleh dikembangkan malah dikembangkan, yang harusnya kita boleh mengembangkan kita malah saklek kadang-kadang gitu ya. Yang kita boleh berbeda kita itu kayak musuhan. Tapi yang harusnya kita itu harus konsisten, malah kita toleran. Kebalik-balik kita ini. Yang harusnya kita anggap musuh kita jadikan kawan, yang harusnya kita jadikan kawan malah kita jadikan musuh. Kebalik-balik kita ini. Yang harusnya pagar itu melindungi tanaman, pagar malah makan tanaman. Kan kebalik-balik saat ini itu. Nah, terus gimana ini? Dan memang kalau kita melihat situasi dan kondisi ya, kadang-kadang kita sampai pada titik kita tuh nyaris putus asa kan? Melihat situasi itu, putus asa kayaknya itu. Putus asa. Kok korupsi kayak gitu? Masa ada pegawai gajinya sampai 56 miliar? Kok bisa? Kan kita putus asa. Dan melihat kayak gitu gak hanya satu orang, banyak orang. Tapi kalau saya gak putus asa ya. Jadi kenapa begitu? Karena mereka tidak mengikuti wahyu. Alhamdulillah kita itu masih punya wahyu.
Gimana caranya? Tinggal ikuti wahyu aja. Dan ajak teman sebanyak-banyaknya untuk mengikuti wahyu. Insya Allah kembali kepada fitrah kita. Itu aja sebetulnya. Mari kita ajak semuanya. Itu aja yang penting. Gitu. Memang kalau kita lihat situasi dan kondisi itu pesimis kita itu ya. Karena begitu bobroknya, begitu rusaknya. Tapi kita punya wahyu. Inilah rujukan kita. Dan kita ajak mereka kembali kepada wahyu. Kita jelaskan dengan semudah-mudahnya dan kita praktekkan sesuai kemampuan kita. Ini nggak usah yang aneh-aneh ya. Maka kalau kata Rasul itu kan sangat sederhana sekali. Apa kata Rasulullah itu? Idza amartukum bi amrin fa'tu mastata'tum. Ya sudah. Kalau kamu diperintah, kerjakan saja sesuai kemampuan. Kan enak sekali kan? Sesuai kemampuan dalam Islam itu. Kita nggak perlu harus yang seperti orang lain, enggak. Kita cukup menjalankan sesuai dengan kemampuan. Ya kita dakwah ya sesuai kemampuan. Kita menjalankan sesuai kemampuan. Sambil kita memantaskan diri untuk terus lebih baik. Nah kalau di antara kita, kalau kita umat Islam, nah ini yang bisa diharapkan itu cuma kita umat Islam. Dan yang lebih diharapkan lagi, cuma kita yang sering datang kepada halaqah zikir seperti ini. Inilah harapan masa depan sebetulnya. Tapi kalau jenengan hanya diam saja, ya sudah, nggak ada yang memberi penjelasan kepada masyarakat. Nah jenengan punya tanggung jawab menjelaskan kepada masyarakat, baik secara lesan, lebih-lebih lagi dengan tindakan, dengan contoh. Dengan lisanul mahal. Afsahu min lisanil maqal, dengan tindakan kita. Itu yang paling penting gitu. Nah, kenapa saat ini kok banyak orang mengalami banyak distraksi? Yang pertama karena ngikuti nafsu ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, memang kadang-kadang itu mereka itu berbuat begitu karena nggak tahu ajaran yang benar. Nggak tahu Islam. Kenapa nggak tahu Islam? Karena yang tahu Islam diam saja. Itu. Kita yang tahu Islam diam saja. Makanya mulai sekarang jangan diam saja ya. Ngomong, bicara, baik dengan lesan ataupun dengan perbuatan. Insya Allah masa depan itu luar biasa begitu cerahnya kalau kita mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru saat ini itu kalau menurut saya ya, itu membuka mata kita. Inilah potret masyarakat kalau nggak mengikuti wahyu. Sehingga mestinya ini memotivasi kita untuk sungguh-sungguh berjuang, menyampaikan Islam, meyakinkan kepada Islam. Jadi kalau misalnya ada orang nggak yakin ya jangan kita musuhi ya. Kita jelaskan sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ada sesuatu yang menarik ya. Ini saya kutip dari kisah sahabat ya. Ada sahabat Nabi yang namanya itu Tufail ad-Dausi. Singkat sedikit. Nah beliau itu orang Daus. Nah kemudian beliau itu kan ketika masuk Islam, beliau pulang ke kampungnya, ke Daus. Kemudian suatu saat beliau itu menemui Rasul. Ditanya oleh Rasul, ma wara'uka ya Tufail. Wahai Tufail, bagaimana kondisi masyarakatmu di sana? Ma wara'uka, di belakangmu bagaimana? Masyarakatmu bagaimana? Apa kata Tufail? Qulubun 'alaiha akinnatun wa kufrun syadidun. Wahai Rasulullah, qulubun 'alaiha akinnatun. Wahai Rasulullah, hati mereka itu penuh dengan tutup. Wa kufrun syadid, dan mereka dilanda kekufuran yang sangat. Laqad ghalaba 'ala dausil al-fusuq wal isyan. Dan sungguh kefasikan dan kemaksiatan merajalela di daerah Daus. Kata Tufail ad-Dausi. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatawaddo'a wa shalla wa rafa'a yadahu ila sama. Mendengar itu, Rasul kemudian mengambil air wudu. Kemudian berdoa ke langit. Apa kata Daus? Wah qaumah, Daus ketakutan. Karena yang dibayangkan Nabi akan mendoakan kehancuran negeri Daus.
Karena tadi kan cerita tentang kemaksiatan, tentang kefasikan, tentang kekufuran yang ada di kota Daus. Ini Rasul mendengar itu, wudu, langsung berdoa kepada Allah. Daus ketakutan, Tufail ketakutan. Wah, ini hancur ini bangsaku ini. Ternyata apa doa Rasul? Lakinnar rasulu salawatullahi alaihi wasallam yaqul Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Allahumma hdi Dausan. Ya Allah, berilah petunjuk kepada bangsa Daus. Ya Allah, berilah petunjuk kepada bangsa Daus. Ya Allah, berilah petunjuk kepada bangsa Daus. Inilah yang mesti kita lakukan. Ketika kita mendengar korupsi, kita datang ke tempat wudhu, kita wudhu dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hilangkan korupsi dari negeri ini. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.